Masih bersama kami di Ruwajurai, minimnya akses baca di kalangan anak-anak pelosok kota Bandar Lampung membuat sales perusahaan swasta menghidupkan gerakan literasi di tengah pandemi. Dengan menggunakan kostum karakter kartun, lapak baca yang diinisiasinya digandrungi anak-anak untuk sekedar meminjam buku atau mendengarkan dongeng. Dan berita tersebut sekaligus menjadi penutup Ruwajurai kali ini. Saya Tata Mustika beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Adalah Adi Sarwono, pemuda asal kota Bandar Lampung ini terus bergerak menghidupkan literasi di masa pandemi. Saat para siswa diliburkan dari aktivitas sekolah normal, Adi sangat sadar literasi tidak sampai di banyak tempat, utamanya di daerah pelosok dan juga terpencil. Berangkat dari kesadaran itu, Adi kerap meluangkan waktu untuk berkeliling sekedar meminjamkan buku bacaan kepada anak-anak. Tidak hanya itu, Adi juga membacakan dongeng dan kerap menyelipkan pesan moral dan pentingnya membaca. Ingat Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial dengan seluruh rakyat Indonesia. Ingat Pak, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia. Indonesia bersatu. Anak-anak yang agamanya apa, sukunya apa, kita bersatu. Belajar semangat, menjadi pintar, dan membangun negeri. Jangan suka berkelahi. Nah, itu tadi. Adi mengatakan minat baca anak-anak Indonesia sangat tinggi. Namun akses dan minimnya buku bacaan yang sampai di pelosok daerah menyebabkan daya baca masyarakat khususnya anak-anak terlihat rendah. Adi Sarwono merupakan seorang guru sales perusahaan swasta di Bandar Lampung. Adi mendirikan perpustakaan keliling mandiri yang ia beri nama Busa Pustaka. Adi mengawali gerakan literasi bermodal 10 buku koleksi miliknya di tahun 2017 lalu. Tujuan Adi sederhana saja, berperan aktif turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Busa Pustaka saya dirikan wujud keprihatinan saya terhadap minimnya akses untuk anak-anak dan masyarakat membaca. Setelah beberapa kali saya melihat berbagai kekurangan di sana-sini, akhirnya saya memutuskan untuk mendirikan Busa Pustaka sebagai perpustakaan keliling mandiri, sehingga anak-anak dapat memiliki akses membaca. Oke. Dan tahun berapa sih dibentuknya Busa Pustaka ini? Busa Pustaka didirikan tahun 2017. Awalnya saya menitipkan buku di satu sekolah, tapi karena kurang efektif, akhirnya saya berjalan sendiri. Untuk melakukan kegiatan ini di mana dan juga berapa anak atau berapa murid sih yang sudah bergabung di Busa Pustaka? Sebelum pandemi, setiap gelar lapak di Taman Gajah, Bandar Lampung, itu lebih 100 anak yang datang atau singgah untuk membaca buku. Di dalam programnya, Busa Pustaka memiliki membaca gratis, lalu juga edukasi, storytelling, dan kelas inspirasi. Oke, untuk yang kelas inspirasi tadi, apakah ada pengajarannya seperti apa? Untuk kelas inspirasi, saya mengundang berbagai tokoh profesi, misalnya dokter atau profesi lainnya. Tapi itu semua sebelum pandemi, karena setelah pandemi, kegiatan di Taman Gajah saya liburkan untuk keamanan anak-anak. Saya akhirnya turun ke desa-desa untuk mengajar door to door dan memberikan mereka pinjaman buku gratis. Kalau untuk dari adanya buku ini, kumpulan dari sendiri kah atau ada donatur? Awalnya saya menggunakan koleksi pribadi, buku-buku pribadi. Selebihnya saya mencari donatur, apalagi bertambahnya jumlah anak yang membaca buku di lapak Busa Pustaka mengharuskan saya untuk mencari donasi. Saat ini sudah ada berapa buku sih yang terkumpul dari donatur? Kurang lebih ada 500 buku, namun memang masih mengalami kekurangan untuk koleksi karena anak-anak
harus berganti-ganti bukunya agar mereka tidak jenuh. Untuk donatur itu rata-rata dari mana dan apakah ada pihak pemerintah Provinsi Lampung nggak bergabung dalam donasi? Untuk donasi, saya dari teman-teman dan juga beberapa dari media sosial, mereka ada juga yang berdonasi buku dan donasi uang tunai yang bisa saya gunakan untuk melengkapi perpustakaan saya. Kalau untuk pemerintahan Provinsi Lampung, awalnya saya mendapat bantuan dari gubernur sebelumnya, tapi saya tidak pernah mengajukan karena saya menginginkan untuk perpustakaan daerah lebih melengkapi fasilitasnya. Artinya mereka menjangkau setiap akses daerah. Saya tidak mau mengganggu pemerintah karena tujuan saya adalah membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga saya tidak mau lebih menyulitkan ke pemerintah selagi saya masih bisa mencari donasi sendiri. Dalam menjalankan aktivitas gerakan literasinya ini, Adi memakai kostum karakter kartun. Hal ini dilakukan agar disenangi oleh anak-anak sehingga memicu anak tertarik dengan pesan literasi yang didongengkannya. Menggerakkan kegiatan literasi sejak 2017, Adi Sarwono sudah sangat dikenal oleh anak-anak Kota Bandar Lampung, khususnya yang berada di wilayah pelosok. Adi dinanti anak-anak karena tidak hanya meminjamkan buku bacaan saja, Adi juga kerap membagikan kertas gambar dan alat mewarnai. Selain itu, Adi tidak sungkan mengajari anak-anak mengerjakan PR yang diberikan sekolah. Mang Adi ini menjelaskan tentang banyak. Mang Adi, aku dapat banyak cerita dari Mang Adi, dari buku RPUL juga. Mang Adi itu orangnya baik, dia suka mengajar. Nah, kan selama ini Nisa dipinjemin buku. Membantu nggak kalau ada PR dari sekolah? Untuk membantu, ada juga Nisa juga bisa melihat buku yang dikasih Mang Adi ini. Ya pokoknya semenjak ada Mas Hadi ini ya, anak-anak itu pada rajin belajar, seneng gitu. Tadinya kan dia orang ini main, semenjak ada Mas Adi ini dia orang punya kegiatan, apalagi lagi libur sekolah kayak ini kan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Adi tidak bisa membuka lapak bacanya di tempat-tempat keramaian. Adi hanya membuka lapak baca di pelosok kota yang akses baca dinilai rendah dan tercatat sebagai zona hijau COVID-19. Saya berharap pemerintah Provinsi Lampung benar-benar giat dalam program literasinya. Mereka efektif setiap kunjungan ke desa-desa, ke berbagai pelosok lewat mobile perpustakaan kelilingnya. Dan untuk sumbangsih mereka ke pegiat literasi adalah mereka memfasilitasi tempat dan membantu untuk koleksi-koleksi perpustakaan mandiri yang ada. Dari Kota Bandar Lampung, Atika dan Putri, Metro TV.